Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Andini dengan nomor induk mahasiswa 2302076010007 dari program studi D4 Tata Boga Fakultas Teknik Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Strategis Ketatabogaan. Pada kali ini saya mengambil contoh olahan beras hitam, yaitu nasi liwet beras hitam. Yang pertama, gastronomi. Ketika berkunjung ke Solo, pastinya sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama makanan, yaitu nasi liwet. Nasi liwet berupa nasi gurih yang disajikan bersama dengan sayur labu siam, ayam suwir, areh putih atau kumut, dan telur kukus. Nasi liwet dapat dikatakan sebagai salah satu kuliner tradisional yang menjadi tujuan para wisatawan ketika berkunjung ke Solo. Cita rasanya yang tidak pernah berubah, yaitu gurih dan lembut, membuat nasi liwet menjadi ikon kuliner khas kota Solo. Namun siapa sangka, di balik rasanya yang gurih, ternyata nasi liwet juga memiliki sejarah. Menurut pengamat kebudayaan dari Keraton Kasunanan, Surakarta, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, dalam Antropologi Kuliner Nusantara pada tahun 2014, setiap Kamis malam pada zaman dahulu, Keraton Surakarta biasa menyajikan jenang lemu dan sega liwet untuk keperluan ritual makanan tersebut. Kemudian dibagikan kepada masyarakat yang lewat di depan Kori Kemandungan. Saat itu, sega liwet yang disajikan di keraton adalah sega gurih, nasi yang dimasak dengan santan, dilengkapi dengan keledai hitam, cabai hijau, bawang merah, dan potongan mentimun. Makanan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang lewat di depan Kori. Setelah sering mendapatkan pembagian makanan dari keraton, masyarakat kemudian membuat sendiri makanan tersebut. Berikut adalah resep dan cara pembuatan nasi liwet. Yang pertama ada bahan-bahan. Bahan-bahannya yaitu 2 gelas beras hitam, 500 ml air, teri atau ikan teri secukupnya atau sesuai selera, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, garam, gula, lada bubuk secukupnya, 5 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 ruas sereh, 1 jari laos. Cara membuatnya, rendam semalaman beras hitam supaya cepat empuk saat dimasak. Iris semua bahan bumbu seperti bawang merah dan bawang putih. Tumis sebentar, masukkan daun jeruk, goreng teri untuk taburan dan dicampur dalam nasi. Panaskan air, masukkan beras hitam. Masukkan semua bahan bumbu yang sudah ditumis. Lalu tambahkan daun salam, serai, dan laos. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Masukkan teri setengah porsi saja karena sebagian lagi untuk ditabur di atas nasi. Biarkan beras hitam bercampur jadi satu dengan bumbu. Tunggu sampai air menyusut jika sudah, kukus selama 45 menit. Berikut link cara membuat nasi liwet beras hitam. Selanjutnya adalah food style. Untuk cara memasak yang unik dari nasi liwet sendiri ini, biasa dimasak dengan tambahan ikan teri dan pete. Dalam menyajikan makanan ini menggunakan selada dan ikan asin goreng, dan nasi liwet ini juga biasa dimasak di rice cooker. Selanjutnya, food photographer. Untuk konsep gambar makanan nasi liwet ini dari segi fotografernya sangat unik karena perpaduan konsep dapur dan tambahan filter 90S untuk pengeditan dari gambar tersebut cukup bagus dan terfokus ke makanannya. Dari properti sangatlah memadai, banyak rempah-rempah yang ia pakai untuk dijadikan properti dan sesuai sama konsepnya. Food design. Desain dari makanan tersebut ini dari segi pemilihan piring, ia menggunakan piring dinner plate berwarna putih, tekstur, warna, dan rasa. Tekstur dari makanan nasi liwet beras hitam biasanya memiliki tekstur yang lebih kenyal dan berbeda dari nasi putih biasa. Kandungan beras hitam memberikan tekstur yang lebih padat dan kaya akan rasa. Warna dari makanan tersebut, nasi liwet dengan beras hitam biasanya memiliki warna yang agak gelap atau keunguan karena warna alami dari beras hitam tersebut. Itu menambahkan keunikan pada penampilan dan rasanya yang khas. Rasa dari makanan nasi liwet beras hitam biasanya lebih gurih dan kaya dibandingkan nasi putih biasa karena beras hitam memiliki rasa yang lebih khas dan tekstur yang lebih kenyal, apalagi dengan tambahan pete, ikan teri, dan ikan asin goreng membuatnya semakin enak. Research and Development. Penelitian dan pengembangan pada nasi liwet dapat melibatkan berbagai aspek, tergantung pada tujuan dan ruang lingkupnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan R&D yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau inovasi dalam nasi liwet. Yang pertama, penelitian pasar.
Lakukan penelitian pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen terkait nasi liwet dan beras hitam. Ini membantu dalam menentukan potensi pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, analisis bahan. Pelajari karakteristik beras hitam termasuk rasa, tekstur, dan waktu masaknya. Pilih beras hitam yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan cita rasa yang diinginkan untuk nasi liwet. Yang ketiga, pengembangan resep. Eksperimen dengan berbagai proporsi dan kombinasi beras hitam, bumbu dan bahan tambahan seperti santan, serai, daun salam, dan bawang merah untuk menciptakan resep nasi liwet yang lezat dan unik. Yang keempat, uji coba. Lakukan uji coba dengan variasi resep yang berbeda untuk mendapatkan umpan balik dari panelis uji coba atau kelompok target. Evaluasi rasa, tekstur, aroma, dan penampilan nasi liwet. Yang kelima, refining. Berdasarkan umpan balik dari uji coba, lakukan perbaikan pada resep untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian dengan preferensi pasar. Yang keenam, uji keberlanjutan. Tinjau kelayakan produksi secara massal dan dari segi bahan baku, proses produksi, dan biaya. Pastikan ketersediaan bahan baku beras hitam yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, pemasaran dan peluncuran. Siapkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan nasi liwet beras hitam ke pasar. Gunakan saluran distribusi yang tepat dan strategi branding yang menarik untuk menarik perhatian. 8. Evaluasi pasca peluncuran. Pantau kinerja produk setelah peluncuran, termasuk penjualan, umpan balik pelanggan, dan respon pasar secara umum. Lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan produk. Food artist. Tentu, berikut adalah beberapa langkah lebih rinci untuk membuat karya seni dari nasi liwet. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan nasi liwet yang telah matang dan dingin. Anda juga bisa menyiapkan bahan-bahan tambahan seperti wortel, brokoli, kacang polong, dan daun selada untuk dekorasi. Yang kedua, bentuk nasi. Gunakan tangan Anda atau cetakan khusus untuk membentuk nasi liwet menjadi bentuk yang diinginkan. Anda bisa membuat bangunan, hewan, atau bentuk-bentuk lainnya sesuai kreativitas Anda. Yang ketiga, pengaturan komposisi. Susun bentuk-bentuk nasi di atas piring atau alas sesuai dengan tema atau desain yang Anda inginkan. Pastikan untuk memberikan ruang yang cukup di antara setiap bentuk untuk memberikan kesan yang lebih menarik. Yang keempat, dekorasi. Gunakan bahan-bahan tambahan seperti wortel untuk membuat detail seperti jendela atau pintu pada bangunan, brokoli untuk menambahkan tekstur seperti pepohonan, dan kacang polong untuk menambahkan warna dan variasi. Anda juga bisa menggunakan daun selada sebagai latar belakang atau alas untuk karya seni Anda. Tambahan detail. Jika diinginkan, Anda bisa menambahkan detail tambahan seperti jeruk nipis untuk memberikan aksen warna atau saus sebagai finishing touch. Selanjutnya, presentasi. Susun dengan rapi karya seni nasi liwet Anda di atas piring atau papan pembawa. Pastikan untuk mengambil foto agar Anda bisa berbagi karya seni Anda dengan orang lain. Selamat mencoba membuat karya seni yang lezat dan indah dari nasi liwet.